Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai tugas besar kami dari jurnal yang kami ambil yang berjudul Analisis Antrian pada Loket MRT di Stasiun Senayan dengan menggunakan simulasi promodel oleh Edi Purnama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 49 yang beranggotakan saya sendiri, Devan Nendi Aurlia Cantika, NPM 19015, dan rekan saya, Yudhya Dewi Nur Ariska, NPM 19026. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Sistem antrian merupakan suatu himpunan pelanggan, pelayan, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan antrian di mana dicirikan oleh 5 buah komponen. Penelitian ini diambil dari permasalahan yang terjadi pada loket MRT di Stasiun Senayan, yaitu meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi sehingga menimbulkan antrian pelayanan yang panjang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem antrian yang diterapkan pada MRT untuk mencapai pelayanan yang optimal. Di dalam simulasi ini menggunakan software promodel. Untuk yang selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem antrian kendaraan umum MRT yang optimal pada stasiun MRT Senayan dengan menggunakan software promodel. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menganalisis sistem antrian yang diterapkan pada MRT daerah Senayan. Yang kedua, yaitu untuk mencapai pelayanan yang optimal pada jam sibuk. Yang ketiga yaitu untuk meminimalkan waiting time masyarakat saat melakukan antrian. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengamati dan penyelesaian studi kasus sistem antrian kereta MRT dengan menggunakan software promodel. Dan selanjutnya di sini ada manfaat, yaitu mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software promodel. Selanjutnya yaitu mengenalkan software promodel dan cara pengoperasiannya dalam pemecahan studi kasus antrian MRT. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi antrian MRT. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat pengertian dari model antrian. Khusus dasar model antrian adalah pelanggan datang pada suatu fasilitas pelayanan untuk dilayani. Apabila server sedang sibuk, maka pelanggan yang datang menunggu dalam satu garis antrian, kemudian bergerak menuju server yang kosong untuk dilayani dengan menggunakan aturan tertentu yang disebut disiplin antrian. Yang kedua yaitu teori antrian. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang. Komponen dasar dari antrian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem antrian adalah kedatangan, pelayanan, dan antrian. Selanjutnya di sini ada disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin layanan yang berisi urutan di mana pelanggan menerima layanan. Ada 4 bentuk disiplin layanan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga RRS, dan yang keempat Priority Service. Selanjutnya di sini ada simulasi. Simulasi merupakan suatu upaya meniru fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata yang biasanya melalui sebuah model komputer. Nah, simulasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama statistik, yang kedua deterministik, dan yang ketiga continuous. Selanjutnya di sini ada promodel. Promodel merupakan suatu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe, sistem, dan ukuran. Promodel sendiri merupakan aplikasi simulasi yang biasa digunakan untuk merencanakan, mendesain, dan meningkatkan sebuah manufaktur logistik yang ada maupun baru. Tujuan yang bisa dicapai dari penggunaan promodel yaitu untuk mendapatkan sistem yang optimal dari beberapa alternatif sistem yang telah direncanakan dan menghemat waktu serta biaya dibandingkan melakukan simulasi secara nyata.
Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat lokasi waktu dan pengumpulan data. Untuk lokasi waktu sendiri, penelitian dilakukan selama 4 hari pada tanggal 25 sampai 29 September 2019 di stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data waktu kedatangan, data waktu pelayanan, dan data waktu keluar. Nah, di sini ada mode simulasi. Yang pertama yaitu pintu masuk, loket pembelian tiket, mesin tapping, ruang tunggu, dan kereta MRT. Yang selanjutnya di sini ada flowchart. Flowchart dimulai dari mulai, yang selanjutnya dilanjutkan pada studi pustaka dan studi literatur, dan dilanjutkan pada rumusan masalah, dilanjutkan pada tujuan penelitian, dilanjutkan pada identifikasi variabel operasional, dan dilanjutkan pada pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya sendiri, yaitu tadi ada 3, waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan waktu keluar. Dan dilanjutkan pada pengolahan data dengan menggunakan software ProModel. Yang selanjutnya dilanjutkan pada verifikasi dan validasi. Dan dilanjutkan pada hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Devani. Selanjutnya pada bab 4 ini berisi hasil pembahasan. Berikut ini merupakan tahap verifikasi dan validasi. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas di loket MRT Stasiun Senayan. Di sini diketahui terdapat 5 aktivitas. Yang pertama, penumpang masuk stasiun MRT. Yang kedua, penumpang membeli tiket di loket. Yang ketiga, penumpang membayar di mesin tapping. Yang keempat, penumpang mengantri atau menunggu di ruang antri. Dan yang kelima, penumpang masuk MRT. Di sini kelima aktivitasnya dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali atau 10 replikasi. Berikutnya di sini terdapat replikasi aktivitas kereta MRT. Di sini diperoleh rata-rata dari 10 replikasi itu sebesar 12,931, standar deviasinya 1,1938, variansinya sebesar 1,4252. Dengan N-nya adalah 10 replikasi, N-1-nya 9, confident intervalnya 95%, alfanya 0,05 sehingga didapatkan dari tabel Z sebesar 1,96. Di sini dihitung juga heartbeat-nya dan diperoleh sebesar 0,8532 dan di sini diketahui juga beta sama dengan heartbeat yaitu sebesar 0,8532. Di sini dihitung juga N-aksennya dan diperoleh N-aksen sebesar 3. Lalu di sini dihitung total waktu pengukuran dan pada tabel total waktu pengukuran pada produksi pertama yaitu 20, yang kedua 23, yang ketiga 16. Lalu tabel hasil output simulasi di sini replikasi yang pertama 13,63, yang kedua total waktunya 16,57 dan yang ketiga total waktunya 13,75. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah menggunakan Welch Confidence Interval dengan hipotesa yang ada. Berikutnya di sini terdapat tabel perbandingan output real system dan ProModel. Untuk rata-rata real system di sini diperoleh 19,667 dan rata-rata pada ProModelnya diperoleh 14,983. Untuk standar deviasinya pada real system diperoleh 3,512, pada ProModelnya sebesar 1,443. Lalu diperoleh juga variansi pada real systemnya sebesar 12,3, ProModelnya 2,082 dan diketahui N besar sama dengan 3 dan N-1 sama dengan 2. Di sini pada bagian yang kanan dihitung juga DF dan diperoleh sebesar 3, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD kali F kali alfa per 2 sebesar 3,18245, lalu dihitung HW dan diperoleh sebesar 4,4676.
Sehingga confident intervalnya adalah -1 dikurang -2 kurang dari 0,2168 kurang dari 9,1516 sama dengan 1 min alfa. Dengan analisa yaitu dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang μ1 kurang μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada proses antrian loket MRT ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, sehingga diperlukan pengolahan data atau perbaikan lebih lanjut. Berikutnya di sini terdapat output simulasi yang dibuat dengan menggunakan software promodel. Di sini yang pertama yaitu pelanggan masuk, lalu menunjukkan pada loket pembelian tiket, lalu pelanggan membayar dengan mesin tapping, lalu pelanggan menunggu di ruang tunggu, dan pelanggan masuk pada kereta MRT. Berikutnya di sini terdapat output promodel setelah dilakukan pengolahan data. Lalu dari result pembahasan dapat diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 14,63, replikasi 2 selama 16,57, replikasi 3 selama 13,75, replikasi 4 selama 14,03, replikasi 5 selama 12,75, replikasi 6 selama 14,57, replikasi 7 selama 13,15, replikasi 8 selama 12,78, replikasi 9 selama 15,70 dan replikasi 10 selama 14,17. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di sini, dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan dan diketahui bahwa 0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 kurang μ2 sehingga dapat dikatakan penelitian tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada proses antrian loket MRT ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat sehingga masih memerlukan perbaikan dan penelitian lebih lanjut. Sehingga diperoleh saran yang pertama, sebaiknya dalam melakukan permodelan simulasi tidak hanya menggunakan aplikasi promodel saja agar mendapatkan perbandingan hasil yang lebih optimal. Yang kedua, sebaiknya dalam melakukan perhitungan manual lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan atau dihasilkan hasil yang tidak valid. Dan yang ketiga, sebaiknya peneliti lebih memahami studi literatur yang digunakan agar teori yang digunakan lebih akurat. Selanjutnya akan kami lanjutkan pada proses pembuatan simulasi antrian dengan menggunakan software promodel. Baik, di sini saya Devanandi Arla Cantika, NPM 1915. Di sini saya akan menjelaskan step by step untuk cara membuat sistem antrian dari software promodel. Kita buka terlebih dahulu software promodelnya, lalu kita klik file, kita klik new, lalu kita kasih judulnya lalu di sini kita klik browse, kita pilih 41 train, lalu kita ganti ininya meter aja, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik build, lalu kita klik lokasi. Lalu di sini saya menggunakan grafik yang pertama untuk ini Nah, untuk menamainya kita matikan terlebih dahulu centang yang ada di new, lalu kita klik text, kita tempatkan di sini, lalu kita ganti namanya menjadi pintu masuk. Selanjutnya di sini kita akan buat loket pembelian tiket dengan grafik workstation. Kalau udah, ini pastikan kalau membuat grafiknya dicentang, ya. Kalau mau menamainya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita klik, kita ganti namanya menjadi loket pembelian tiket. Udah kita klik enter, lalu kita nyalakan, terus kita lanjutkan untuk
aktivitas yang ketiga yaitu di sini ada mesin tapping. Lalu yang kedua ini kita pakai graphic order juga. Lalu kita ganti namanya menjadi ruang tunggu. Dan yang terakhir di sini ada kereta MRT. Kita pakai graphic mill. Nah, kalau sudah jadi semuanya, selanjutnya itu kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu pada penentuan entity. Kita klik boot, lalu entity. Lalu di sini kita pilih aja entity-nya itu pelanggan. Kita pakai operator saja, lalu kita kasih penumpang. Sudah kita enter. Selanjutnya kita masuk pada tahap rival. Sini untuk entity-nya yaitu penumpang. Location-nya untuk masuk kita pilih satu. Enter lagi hingga selesai. Langkah selanjutnya di sini kita masuk pada processing, kita klik boot lalu processing. Lalu untuk entity-nya penumpang, location-nya yaitu pintu masuk, output-nya penumpang, destination-nya loket pembelian tiket. Lalu move logic-nya di sini kita isi. Kita klik tanda submit di sini atau tanda seperti gunung. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita isi dengan data-data yang kita miliki. Yang pertama yaitu 0, 2, 3, 1, 5, 8, 4, 2, 1. Kita enter sekali lagi. Lalu kita klik auto fit di sini. Kita pilih distribution. Kita klik OK. Lalu kita di sini menemukan poison di sini. Lalu kita klik export. Di sini kita ganti application-nya menggunakan ProModel, ini Poison, lalu ini clipboard, lalu kita klik OK. Lalu kita kembali di sini, kita klik tanda seperti build, kita ganti menjadi move for, kita klik paste, kita klik paste lagi. Kalau sudah, kita exit. Untuk menuju ke langkah selanjutnya, kita letakkan kursor kita di sini, lalu kita enter, lalu kita lakukan untuk semua entity. Yang kedua yaitu datanya 7, 4, 2, 5, 2, 1, 3, 9, 16, 1. Klik auto fit, distribution, lalu kita klik export, kita ganti aplikasinya menjadi ProModel, kita klik OK. Kita kembali, kita klik tanda palu, kita Ctrl+,
kita pakai. Nah, ini sudah terisi semuanya. Kalau sudah kita X saja, lalu kita akan melakukan run. Sebelumnya kita klik simulation, lalu klik option. Lalu di ini runtime-nya 8 jam, ini menit, ini number of replication-nya 10. Oke. Klik lagi run. Di sini kita disuruh untuk menyimpan dulu model yang kita buat. Sudah kita save. Nah, untuk mempercepat kita geser aja ke kanan. Untuk melihat hasilnya di sini kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita klik normal run. Kita ganti replication-nya menjadi all. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari software ProModel. Di sini didapatkan average time in system-nya yang akan digunakan untuk pengolahan data. Di sini untuk replication yang pertama diperoleh 14,63, yang kedua 16,57, replication 3 13,75, keempat 14,03, hingga replication yang ke-10 yaitu didapatkan average time in system-nya yaitu sebesar 14,17. Sekian penjelasan dan pemaparan dari software ProModel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian pemaparan dari tugas besar yang telah kami buat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.